Hai semuanya, ketemu lagi di channel YouTube Mama Angelin. Nah, di video kali ini Mama mau share resep base cake kue ulang tahun yang sering Mama buat. Ini browniesnya lembut, empuk, dan berisi seperti ini ya. Dia teksturnya padat, tidak kopong, dan ini super lembut dan banyak banget yang suka. Yang mau tahu cara buatnya, tonton terus videonya ya. Jangan lupa subscribe, like, komen channel YouTube Mama Angelin, dan tekan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Terima kasih. Pertama, kita lelehkan 65 gram coklat batang. Nah, ini kita lelehkan dengan api yang paling kecil ya, sambil diaduk rata. Nah, jika sudah lumer seperti ini atau sudah leleh semuanya, ini bisa kita angkat. Tambahkan 120 ml minyak goreng. Nah, ini kita aduk campur ratakan. Jika sudah tercampur rata, ini bisa kita sisihkan untuk kita gunakan nanti ya. Selanjutnya, di wadah yang bersih, pecahkan 4 butir telur ayam. Nah, usahakan gunakan telur ayam yang segar ya. Tambahkan 1 sendok teh SP dan 120 gram gula pasir. Nah, ini kita mixer dari kecepatan rendah sampai kecepatan yang paling tinggi. Ini di mixer sampai kental putih berjejak ya. Nah, jika adonan sudah kental putih berjejak seperti ini, bisa kita turunkan speednya dari kecepatan tinggi sampai kecepatan yang paling rendah. Nah, ini ya untuk tekstur adonannya seperti ini, kental putih berjejak. Selanjutnya, di wadah yang lain sudah ada tepung terigu. Ini seberat 85 gram, kita campurkan dengan coklat bubuk seberat 35 gram dan setengah sendok teh baking powder. Untuk ketiga bahan kering ini bisa kita aduk campur ratakan. Nah, selanjutnya kita masukkan di dalam saringan. Ini bisa kita saring agar tidak ada tepung yang menggumpal ya. Nah, ini akan saya bagi menjadi 2 kali saring. Nah, selanjutnya ini bisa kita aduk ratakan dulu sebelum kita nyalakan mixer agar tidak ada tepung yang berterbangan. Nah, ini di mixer dengan kecepatan paling rendah. Di mixer sebentar saja sampai tercampur. Jika sudah, matikan mixer. Nah, selanjutnya kita saring lagi sisa tepung. Nah, kembali ini kita aduk-aduk. Setelahnya bisa kita nyalakan speed paling rendah dan ini kita mixer sebentar saja ya. Cukup adonannya sampai tercampur. Selanjutnya ini akan kita aduk campur ratakan menggunakan spatula seperti ini ya. Ini kita aduk balik. Ini benar-benar diaduk sampai tercampur rata agar tidak ada endapan tepung di bagian bawah. Nah, jika sudah tercampur rata, selanjutnya untuk coklat batang yang sudah kita campurkan dengan minyak goreng tadi, aduk kembali, ratakan dulu sebelumnya, baru kita campurkan di dalam adonan yang sudah kita mixer tadi. Nah, jika sudah, ini kita aduk ratakan, ini diaduk dengan perlahan saja ya, sampai semuanya benar-benar tercampur rata dan tidak ada endapan coklat di bagian dasar.
Nah, jika sudah tercampur merata seperti ini adonan siap untuk kita kukus ya. Sebelumnya di sini sudah saya siapkan loyang dan sudah saya olesi tipis dengan margarin bagian dasar bawah. Nah, adonannya bisa kita tuang ke dalam loyang. Oh ya, bagian dasar bawah juga tidak lupa saya alasi dengan kertas roti agar nanti pas mengeluarkan adonan setelah dikukus tidak susah ya. Untuk loyangnya saya gunakan ukuran diameter 20 x 20 cm, tingginya 7 cm ya. Nah, ini diaduk melingkar seperti ini dengan tusuk sate. Fungsinya agar udara yang terjelembab bisa keluar ya. Nah, ini juga tidak lupa kita hentak-hentakan, fungsinya sama agar udara yang terjelembab bisa keluar. Nah, selanjutnya ini siap untuk kita kukus. Kukusan sebelumnya sudah saya panaskan. Nah, ini bisa kita masukkan di dalam kukusan dan ini akan kita kukus dengan api sedang cenderung ke kecil selama kurang lebih 25 menit ya. Dan jangan lupa untuk panci tutupannya kita alasi dengan kain serbet. Nah, jika sudah kurang lebih 25 menit, ini bisa kita buka panci tutupannya dan ini akan kita tes dulu ya. Jika sudah tidak ada adonan yang menempel di tusukan, itu tandanya adonan sudah mateng ya. Ini bisa kita angkat dari panci kukusan. Dan dalam kondisi panas ini bisa kita langsung balik. Untuk kertas rotinya jangan lupa dibuang ya. Nah, adonan akan kita diamkan sampai suhu hangat ataupun suhu ruang baru bisa kita balik ya. Nah, ini setelah sudah suhu ruang, ini akan saya balik. Nah, ini dia ya hasilnya. Ini sangat cantik. Ini juga tinggi ya, walaupun saya menggunakan loyang dengan ukuran 20 x 20 cm. Nah, ini karena saya ingin buat 3 lapisan, jadi saya buat 3 brownies ya. Nah, ini setelah diolesi dengan buttercream. Ini juga ada ya resep buttercreamnya, nanti akan saya simpan di deskripsi box. Resep buttercream yang saya biasa bikin, ini pori-porinya sangat kecil dan sangat lembut, jadi sangat mudah untuk kita cover base cake-nya. Ini juga saya cover sendiri ya. Nah, ini untuk tekstur browniesnya benar-benar empuk dan dia tidak kopong ya. Ini brownies yang padat tapi super lembut. Nah, ini bisa dilihat dari potongannya sangat moist ya. Nah, ini sangat lembut dan banyak banget yang suka pas saya bikin di acara ulang tahun anak saya. Nah, ini saya bikinnya dengan loyang yang besar dan 3 tingkat karena memang keluarga saya banyak ya dan semua pada doyan dengan kue ulang tahun anak saya. Setiap tahun anak saya ulang tahun pasti saya buatkan brownies base cake yang resep ini ya. Nah, jika kalian ingin membuat dengan ukuran yang kecil namun ingin tinggi, bisa banget ya, bisa gunakan loyang dengan diameter 16 x 16. Itu bisa dibikin 1 atau 2 saja sudah tinggi ya. Nah, disesuaikan saja dengan selera. Sampai di sini dulu untuk video kali ini. Semoga videonya bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.